Oke, kita akan bahas tentang biokimia ya ataupun biomolekul ya. Jadi biomolekul ini nanti ada protein, karbohidrat dan seterusnya ya. Nah, biomolekul itu mencakup karbohidrat, protein dan lemak ya. Nah, karbohidrat, protein dan lemak ini merupakan komponen penting di dalam makhluk hidup ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama adalah protein ya. Apa itu protein ya? Protein adalah polimer dari sekitar 20 jenis asam amino ya. Itulah namanya protein. Apa itu asam amino? Ya kan gitu ya. Asam amino adalah senyawa karbon yang setidak-tidaknya mengandung satu gugus karboksil. Karboksil itu COOH dan satu gugus amino ya, NH2. Itu namanya gugus amino NH2 ya. Gambar umumnya seperti ini dia ya. Ini gugus COOH tadi, ini gugus asam karboksil, dan NH2-nya ini di sini ya. Maka ini adalah struktur asam amino ya. Nah, seperti ini juga bisa ya. Ini. Kemudian di dalam asam amino itu kita harus tahu ini namanya ion Deuter ya. Ada ion Deuter pada asam amino. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi gugus karboksil ini adalah gugus yang bersifat asam ya. Jadi ini sifatnya asam. Dan gugus amino itu sifatnya adalah basa. Jadi bagian ini adalah basa ya. Oleh karena itu asam amino dapat mengalami reaksi asam basa intramolekulnya ya, dan membentuk ion polar yang disebut sebagai ion Deuter. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya dalam molekulnya ini H ini bisa melepaskan ke sini. H-nya terlepas ke sini sehingga di sini menjadi NH 3+ seperti ini. H-nya ini jadi enggak ada. Maka di sini terbentuk muatan positif, di sini bermuatan negatif. Ini namanya ion Deuter ya dalam asam amino, karena dalam satu itu dia dalam satu kerangka itu ternyata ada sifat asam dan sifat basanya sekaligus ya. Berikutnya asam amino esensial dan asam amino non esensial. Jadi apa yang dimaksud dengan asam amino esensial? Esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh ya. Jadi asam amino esensial ini harus ada di dalam makanan, harus kita makan ya. Nah, contohnya valin, leusin dan isoleusin ya. Kemudian asam amino non esensial. Non esensial ini artinya dapat disintesis oleh tubuh kita sendiri ya. Contohnya lisin, treonin, triptofan dan lain-lainnya. Ini bisa kalian cari nanti di sumber yang lainnya, misalnya contoh-contohnya ini. Nah, sebagian besar protein nabati tidak mengandung satu atau lebih asam amino esensial ya. Misalnya protein beras tidak mengandung lisin dan treonin. Gitu ya. Protein gandum tidak mengandung lisin dan triptofan. Nah, jadi kita kan tidak mau kurang gizi kan. Jadi jika kita ingin makan nasi aja maka kita akan mengalami kurang gizi. Jadi itulah sebabnya kita harus makan daging dan seterusnya ya. Nah, hewan ini mengandung seluruh asam amino kita butuhkan. Jadi sebaiknya kita makan daging juga ya, supaya kita tidak kekurangan gizi. Gizinya di sini adalah asam amino ataupun proteinnya. Kemudian ikatan peptida. Ini kita akan belajar proses pembentukan protein tadi ya. Apa itu ikatan peptida? Ikatan peptida adalah ikatan yang mengaitkan dua molekul asam amino menjadi protein. Ya, itulah disebut sebagai ikatan peptida. Jadi asam amino tambah asam amino tambah asam amino tambah asam amino, ini akan dihasilkan protein. Nah, itu maksudnya. Monomernya asam amino, polimernya protein. Nah, bagaimana prosesnya? Ini proses seperti ini. Ini asam amino 1, ini asam amino 2. Ternyata di sini nanti terjadi yang ini keluar, H2 ini bereaksi ini dan ini bergabung dengan yang ini, jadi yang ini ya. Nah, ikatan antara C dengan N ini di sini, inilah namanya ikatan peptida. Ya, ini
monomer yang satu, ini monomer yang satu lagi, terjadilah ikatan di sini. Ini namanya ikatan peptida, seperti itu dia ya. Kemudian sifat protein. Protein dapat mengalami reaksi hidrolisis ya. Hidrolisis protein itu artinya terputusnya ikatan peptida pada protein sehingga menghasilkan asam amino ya. Jadi protein tadi kan gabungan dari asam amino ya. Ternyata protein ini bisa di ikatan antara asam amino satu dengan asam amino yang lain diputuskan, sehingga akan terdapat asam amino gitu ya. Itu namanya hidrolisis, denaturasi protein ya. Denaturasi protein adalah penggumpalan protein karena pemanasan atau karena penambahan zat kimia ya. Misalnya telur itu kalau kita goreng kan dia menggumpal ya, karena mengalami denaturasi dia. Di situ dia. Ya, telur itu kan mengandung protein. Fungsi protein ya. Protein itu sebagai biokatalis, yaitu enzim ya. Protein juga untuk pertumbuhan. Protein juga bisa sebagai cadangan makanan. Bisa juga antibodi dia. Ini cadangan makanan bisa dalam tumbuh-tumbuhan ya. Antibodi kemudian memperbaiki jaringan yang rusak. Itulah fungsi utama daripada protein. Nah, kemudian kita teruskan dengan bagaimana cara menguji si protein ini ya. Apakah suatu zat mengandung protein atau enggak? Maka ini cara mengujinya ya. Nah, cara mengujinya satu namanya uji Biuret. Ya, uji Biuret. Uji Biuret digunakan untuk menentukan ada tidaknya protein atau ikatan peptida ya. Tapi uji ini tidak dapat menentukan adanya asam amino yang bebas. Jadi Biuret ini ada protein enggak di dalamnya, gitu aja cuman. Tidak bisa dia menentukan ada asam amino bebas atau tidak ya. Reagen ataupun zat yang digunakan adalah NaOH dan tembaga 2 sulfat. Jadi caranya ke dalam sampel ditetesi larutan NaOH, kemudian ditambah larutan CuSO4. Jika terbentuk warna ungu, maka sampel tersebut mengandung protein ya. Jadi ini katakanlah ini telur, masukkan ke sini ya. Masukkan ke dalam tabung. Masukkanlah ke dalamnya pertama NaOH. NaOH ini bening ya, larutan NaOH bening. Tambahkan CuSO4, larutan CuSO4 ini biru ya. Yang ini tadi bening, putih telur misalnya. Ini bening, ini biru. Nah, kalau nanti di sini tetap biru, maka dia tak mengandung protein. Tapi kalau dia berubah menjadi ungu nanti ya, terbentuk di sini warna ungu, maka telur ini atau dalam zat kita ini tadi mengandung protein. Nah, itu maksudnya. Uji ini namanya uji Biuret ya. Yang kedua santoproteat. Ya, uji santoproteat itu digunakan untuk mengetahui protein yang mengandung inti benzen ya. Jadi protein itu ada yang mengandung inti benzen, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, reaksi yang dipakai adalah asam nitrat, pekat, dan larutan NaOH ya. Reagen yang digunakan, sampel dicampur dengan asam nitrat, pekat. Jadi ini ada sampel, katakanlah misalnya telur ataupun apa gitu ya. Kita masukkan asam nitrat pekat, NO3 pekat ya. Kemudian jika menghasilkan warna kuning, maka sampel tersebut mengandung protein yang mengandung inti benzen gitu ya. Nah, kalau tidak berarti dia tidak mengandung. Kalaupun ada proteinnya, dia tidak mengandung inti benzen. Dan jika ditambahkan larutan NaOH tadi, dia akan berubah menjadi ungu, maka dia adalah protein yang mengandung inti benzen. Seperti itu dia ya. Nah, uji belerang. Nah, dalam uji belerang ini digunakan untuk menguji protein yang mengandung belerang ya, karena protein itu ada yang ada belerangnya, ada juga yang tidak mengandung belerang gitu ya. Caranya, sampel dicampur dengan NaOH, kemudian ditambahkan beberapa tetes PBS ya, timbal 2 asetat. Jika terbentuk endapan hitam, maka sampel tersebut mengandung protein yang mengandung belerang ya. Belerang itu endapan itu nanti PBS gitu ya. Jadi kalau ini sampelnya ya, tambah beberapa timbal tetes
timbal 2 asetat, ketika terbentuk endapan hitam nanti di sini, maka dia mengandung belerang. Atau uapnya nanti kita taruh tisu di sini, terbentuklah di sini, atau di sini kita taruh timbal 2 asetat, nanti terbentuk endapan hitam di sini, maka dia itu mengandung proteinnya, itu mengandung belerang, itu maksudnya ya. Begitulah cara menguji protein dengan uji belerang. Kemudian yang pertama, yang terakhir ninhidrin. Uji ninhidrin ini digunakan untuk mengetahui adanya asam amino dan protein. Jadi ninhidrin ini bisa menguji asam amino bebas dan protein sekaligus ya. Ke dalam sampel ditambahkan beberapa tetes ninhidrin. Jika sampel mengandung protein, maka akan terbentuk warna ungu. Ya, ninhidrin ini juga kalau nanti ungu dia, maka adalah ada di dalamnya protein. Nah, seperti itu dia. Semoga paham mengenai protein dulu. Terima kasih.